Selamat pagi bersama saya Cindy Raja. Mari kita awali pagi ini dengan semangat baru, motivasi hidup sehat dan inspirasi yang akan membawa kita lebih dekat kepada kebugaran fisik, mental dan spiritual. Perubahan kecil dalam hidup kita hari ini bisa menjadi langkah besar menuju umur panjang yang penuh kebahagiaan. Bersama kita akan merangkul kisah kemenangan, wawasan menarik, dan kekuatan harian yang berakar pada kebesaran Sang Pencipta. Tetap bersama kami di program Renungan Pagi, di mana setiap kata adalah dorongan untuk hari yang lebih baik. Kita mulai pagi ini dengan syukur dan harapan menuju hidup bugar selamanya. Ditulis oleh Kai Kusma bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan. Dimanapun Anda berada saat ini, kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio Renungan Pagi pada tanggal 25 April 2025 dengan judul Mendapat Energi Saat Bermain. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa di sorga, terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Pada pagi hari ini hati kami bersuka cita, oleh karena kami dibangunkan dengan tubuh sehat dan segar. Sebelum kami melakukan aktivitas pelayanan dan pekerjaan kami rindu sejenak untuk merenungkan kasih dan kebenaran firman-Mu. Kami butuh kuasa Roh Kudus-Mu dicurahkan kepada masing-masing kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam 1 Korintus 12 ayat yang keempat hingga ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. Ada rupa-rupa karunia, tetapi satu roh. Dan ada rupa-rupa pelayanan, tetapi satu Tuhan. Mari kita ikuti penjelasannya. Saya bermain dengan teman sekelas saya saat masih di perguruan tinggi, sedikit berspekulasi bahwa sebuah klip video tertentu yang saya tunjukkan kepada mereka tentang Carreras Domingo dan Pavarotti dalam konser di Roma akan membantu menyampaikan maksud saya tentang pentingnya bermain dalam proses belajar yang berpusat pada siswa. Saya menunjukkan beberapa tanda yang digunakan para penyanyi yang merupakan bagian dari permainan kooperatif. Penonton menginginkan lagu diulangi lagi, dan para penyanyi tenor ingin mencoba sesuatu yang belum pernah mereka lakukan sebelumnya. Saya menjelaskan, pertama, mereka merencanakan apa yang akan mereka lakukan sekarang. Lihat, mereka saling memberi isyarat. Kami seperti terkena arus listrik saat itu. Seolah-olah kami berada di antara penonton di Terme di Caracalla. Bersemangat dengan kegembiraan kolektif dalam kreativitas, spontanitas musik. Kemudian itu berakhir. Dan saya sebagai guru kurang tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya. Apakah saya membuyarkan poin penting dari maksud saya dengan lebih banyak kata-kata? Namun untuk memahami betapa pentingnya bermain itu bagi pembelajaran anak-anak, murid-murid saya perlu melihat betapa pentingnya hal ini bagi perkembangan mereka sebagai pendidik di masa depan. Jadi saya membuat satu penjelasan terakhir. Seperti para tenor ini, sebagian dari mengajar terbesar Anda terjadi saat Anda bermain, mencoba ide-ide baru yang menyenangkan. Saya juga sedang bereksperimen dengan kalian. Kami tertawa, lalu murid-murid saya berdiri untuk pergi. Apakah mereka menangkap maksudnya? Saya tidak tahu. Saya sendiri masih mencoba memahaminya. Tetapi saat ini, saya merasakan keajaiban mengajar bagi saya. Meskipun saya telah mencurahkan hati dan jiwa ke dalam kelas ini, saya berjalan keluar kelas dengan lebih banyak energi daripada saat saya masuk. Itu adalah kegembiraan yang diberikan Tuhan yang datang di saat istimewa ketika saya melakukan yang terbaik dalam mengajar.
Saya menikmati banyak aktivitas lain, tetapi saya memperoleh gelombang vitalitas yang unik. Ini hanya dari mengajar. Eric Liddell, pemenang medali emas pada Olimpiade tahun 1924 dan didramatisasi dalam film Chariots of Fire, menggambarkannya seperti ini. Saya percaya Tuhan menciptakan saya untuk suatu tujuan, namun Dia juga membuat saya menjadi pelari yang cepat. Dan ketika saya berlari, saya merasakan kesenangannya. Anda hampir bisa melihat kesenangan Tuhan terpancar di wajah gembiranya. Dia menoleh ke belakang, rambut pirang tergerai di belakangnya saat dia terbang menyusuri lintasan. Sungguh ajaib Tuhan yang mengasihi kita dengan cara ini. Apakah yang Anda lakukan ketika Anda merasakan sentuhan Tuhan dengan sangat nyata dan merasa mendapatkan energi yang besar? Apakah talenta Anda? Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus, oleh karena firman-Mu pada pagi hari ini memberikan berkat dan kekuatan rohani bagi masing-masing kami. Pada saat ini hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama dengan wakil, para menteri dan seluruh stafnya, Bapak Gubernur bersama dengan wakil, Bapak Bupati bersama dengan wakil, Bapak Wali Kota bersama dengan wakil, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini. Kiranya Tuhan lindungi mereka, pelihara mereka, curahkan hikmat dan pengetahuan sorga kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan boleh sesuai dengan amanah dan titah daripada Tuhan sendiri. Pada pagi hari ini kami juga berdoa untuk para tim medis. Tuhan berkati dokter, perawat, bidan, farmasi, nutrisionis. Kiranya hikmat dan pengetahuan sorga, roh dedikasi yang tinggi, roh kelemah lembutan Tuhan berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi setiap pasien yang membutuhkan pelayanan mereka setiap hari. Kami juga berdoa untuk guru-guru, kepala sekolah, siswa, mahasiswa, bahkan dosen di setiap lembaga pendidikan. Kiranya hikmat dan pengetahuan sorga Tuhan berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat mendidik setiap anak-anak untuk memiliki karakter Yesus Kristus. Hamba juga berdoa untuk TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, nelayan, ojek online dimanapun mereka berada. Kiranya berkat dan sukacita sorga Tuhan juga berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka juga menjadi saluran berkat bagi sesama manusia. Para pendengar yang setia yang berulang tahun saat ini dimanapun mereka berada, biarlah dengan bertambahnya usia, mereka semakin hidup bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan setiap saat. Yang berada di dalam kebimbangan, ketidakpastian hidup, Tuhan berikan iman yang teguh dan pengharapan, agar mereka tetap percaya akan janji Tuhan setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarlah segala doa dan permohonan kami Bapa, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Demikian firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Semoga hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Sampai jumpa. Tuhan memberkati.